Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ustazah semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Baiklah, sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baiklah, hari ini kita akan belajar matematika, yaitu mengenal skala. Pernahkah anak-anak ustazah melihat sebuah peta atau atlas di mana di sana dituliskan skala? Misalnya di sini skalanya 1/1.300. Skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta atau JP dengan jarak sebenarnya atau JS. Nah, di sini penulisan skala yang benar adalah misalnya kita misalkan P. Jadi 1/P atau bisa juga 1/P. Nah, misalnya ustazah beri P-nya itu 100, jadi menjadi 1/100 atau 1/100. Nah, untuk rumus skala sendiri dapat kita tulis dalam bentuk segitiga, di mana dalam segitiga tersebut dituliskan S, JP, dan JS. S itu adalah skala, JP adalah jarak pada peta, dan JS adalah jarak sebenarnya. Untuk skala sendiri, satuannya itu adalah sentimeter. JP biasanya juga dalam bentuk sentimeter. Sedangkan JS itu satuannya biasa digunakan meter atau kilometer. Nah, untuk mencari rumus skala, kita dapat menutup bagian yang S-nya. Pada segitiga tersebut, kita tutup S-nya. Jadi, rumusnya menjadi S sama dengan JP dibagi dengan JS. Inilah rumus dari skala. Untuk mencari JP, kita cukup menutup JP-nya. Jadi, rumusnya menjadi S dikali dengan JS. Inilah rumus jarak pada peta. Sedangkan JS atau jarak sebenarnya, kita dapat menuliskan rumusnya JP dibagi dengan S. Inilah rumus dari jarak sebenarnya. Nah, jadi dapat kita simpulkan inilah beberapa rumus dari skala yang terdiri dari S, jarak pada peta, dan jarak sebenarnya. Semoga anak-anak ustazah paham dan mengerti dengan rumus tersebut. Nah, untuk lebih pahamnya, kita akan membahas latihan soal dan pembahasan. Untuk soal yang pertama, jarak antara kota A dan B pada peta adalah 9 cm. Jarak sesungguhnya kedua kota tersebut adalah 27 km. Skala yang digunakan pada peta tersebut adalah, nah di sini kita dapat menuliskan terlebih dahulu diketahui atau diket-nya. Diketahui pada soal, JP-nya itu adalah 9 cm. Kemudian JS-nya adalah 27 km. Sedangkan yang ditanya adalah skala atau skala yang digunakan pada peta. Nah, untuk menjawab soal nomor 1 ini, kita ingat kembali segitiga yang sudah ustazah jelaskan barusan. Jika kita ingin mencari skala, kita tutup S-nya. Jadi rumusnya menjadi JP dibagi dengan JS. Nah, pada soal JP-nya adalah 9 cm. Kita tuliskan di sini 9 cm. Per JS-nya adalah 27 km. Kita tuliskan 27 km. Nah, untuk skala sendiri satuannya adalah sentimeter. Jadi kita harus merubah dulu bagian yang memiliki satuan yang berbeda, yaitu 27 km. Kita rubah menjadi sentimeter.
Kilometer ke sentimeter turun anak tangga sebanyak 5 buah. Jadi 27 ditambah nolnya 5 menjadi 2.700.000 cm. Kita tuliskan pada penyebut 2.700.000. Nah, di sini bisa kita sederhanakan pecahannya dengan cara mencari FPB, seperti yang sudah Ustazah jelaskan di semester 1. Untuk FPB dan 9 dan 27 itu adalah 9. Jadi, pembilang dan penyebut bisa kita sama-sama bagi 9. Pembilang bagi 9 dan penyebut juga kita bagi 9. 9 dibagi 9 adalah 1. Kemudian 27 dibagi 9 adalah 3. 3 ditambah nolnya 5 menjadi 300.000. Kita tuliskan pada penyebut 300.000. Nah, dari jawaban tersebut dapat kita simpulkan skala yang digunakan pada peta tersebut adalah 1/300.000. Nah, inilah jawaban untuk soal nomor 1. Nah, kita lanjut pada soal atau latihan soal nomor 2. Sebuah peta menggunakan skala 1/900.000. Jarak antara dua gunung sebenarnya adalah 18 km. Jarak antara dua gunung pada peta tersebut adalah... Nah, pada soal sudah jelas yang ditanya itu adalah jarak pada peta, yaitu jarak antara gunung pada peta. Jika ditanya JP, maka kita tutup JP-nya. Jadi rumusnya menjadi S dikali dengan JS. Pada soal, S atau skalanya adalah 1/900.000. Kita tuliskan di sini 1/900.000. Dikali dengan JS, JS-nya adalah 18 km. Kita tuliskan 18 km. Nah, di sini ada satuan yang berbeda, yaitu pada skala cm, JS-nya dalam bentuk kilometer. Sudah Ustazah jelaskan juga kalau JP itu satuannya biasa yang digunakan adalah cm. Jadi kita rubah dulu 18 km menjadi ke cm. Sama dengan yang tadi ditambah nolnya 5. Jadi 18 ditambah nolnya 5 menjadi 1.800.000. Kita tuliskan di sini 1.800.000. Nah, pada jawaban tersebut, pada pembilang atau pada angka 18 ini, di angka 1.800.000 memiliki nolnya 5 dan skalanya juga ada nolnya 5. Ini dapat kita sederhanakan dengan cara mencoret nol tersebut. Kita coret nol pada pembilang 5 buah dan kita coret juga nol pada penyebut 5 buah. Sehingga yang tinggal itu adalah 1 dikali 18 itu adalah 18, dibagi dengan 9 adalah 2. Nah, jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah 2 cm. Di jarak antara dua gunung pada peta tersebut adalah 2 cm. Nah, untuk lebih pahamnya, Ustazah lanjutkan pada latihan soal yang terakhir, yaitu nomor 3. Jarak dua kota pada peta adalah 12 cm. Skala pada peta adalah 1/500.000. Tentukan jarak sebenarnya dari kedua kota tersebut. Pada soal yang ditanya itu adalah jarak sebenarnya. Jadi jika ditanya JS atau jarak sebenarnya, kita tutup lagi JS-nya atau jarak sebenarnya, sama dengan JP berbanding atau dibagi dengan S. Pada soal, JP-nya adalah 12 cm. Kita tuliskan di sini 12 cm. 12 cm.
dibagi dengan skala. Skalanya itu 1/500.000. Di sini dapat kita tuliskan 1/500.000. Nah, di sini ada konsep pembagian pecahan. Kita ingat lagi konsep pembagian pecahan, bilangan pertamanya menjadi tetap, berarti bilangan pertama di sini adalah 12 atau 12/1. Kita tuliskan di sini bilangan pertama tetap 12, tanda bagi berubah menjadi tanda kali, kemudian pecahan keduanya dibalik menjadi 500.000 per 1. Nah, di sini baru bisa kita kalikan. Kita kalikan saja dahulu 12 dengan 5, kita tinggalkan nolnya sementara. 12 kali 5 adalah 60. Kita tambahkan nolnya 5, berarti menjadi 6 juta. 6 juta per 1 dapat kita tuliskan 6 juta sentimeter. Nah, untuk JS sendiri, satuan yang digunakan itu biasanya adalah meter atau kilometer. Di sini kita dapat merubah sentimeter ke kilometer dengan cara mencoret 0 pada 6 juta sebanyak 5 buah. Karena dari cm ke km naik anak tangga sebanyak 5 buah. Jadi jawabannya adalah 60 km. Jadi jarak sebenarnya dari kedua kota tersebut adalah 60 km. Semoga anak-anak ustazah paham dengan materi dan contoh pembahasan yang sudah ustazah jelaskan. Alhamdulillahirabbil alamin, mungkin materi kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ustazah doakan semoga anak-anak ustazah semua paham dan mengerti dengan yang sudah ustazah jelaskan. Jangan lupa untuk selalu menjaga ibadahnya, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara selalu mencuci tangan dan memakai masker jika berpergian keluar rumah. Baiklah, mungkin hanya sekian dari ustazah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.